Yang terpenting dari uraian dakwaan dan dari bukti-bukti yang ada di dalam dakwaan, tidak ada pembuktian mengenai penerimaan keuntungan yang disebutkan telah diterima oleh Pak Nadiem sebesar 800 miliar. Nah, yang kedua, bahwa tuduhan Pak Nadiem menerima 800 miliar tadi udah diuraikan, itu bagaimana bisa masuk akal. Keuntungan dari CDM 600 miliar. Kemudian Nadiem dikatakan menerima keuntungan 800 miliar. Ya. Kemudian dari semua data-data keuangan Pak Nadiem tidak ada penerimaan dana keuntungan dalam bentuk apapun sebesar 800 miliar. Oleh karena itu tadi Pak Nadiem menyatakan ya, untuk dibuka semua kekayaannya, untuk dilihat apakah memang ada kekayaan atau dana yang diterima oleh Pak Nadiem. Kemudian juga tadi terbukti sudah diuraikan bahwa ternyata angka 800 miliar itu adalah asumsi jaksa yang mengambil angka dari transaksi PT Akap kepada PT Gojek. Transaksi korporasi dalam kaitan dengan proses equity swap, ya, equity swap, sehingga PT Akap memiliki saham mayoritas kepada PT Gojek yang mengelola transportasi, PT Akap yang mengelola teknologi, sehingga sebagai syarat IPO harus ada integrasi antara perusahaan teknologi dengan transportasi. Jadi transaksi 800 miliar itu adalah transaksi korporasi, ya, yang merupakan transaksi equity, debt to equity swap, ya, sehingga tidak ada aliran dana yang digunakan oleh PT Akap untuk membayar pembelian saham mayoritas, ya, hampir 99% sebesar 800 miliar diterima oleh PT Gojek, kemudian digunakan oleh PT Gojek untuk membayar kembali hutang-hutang PT Gojek kepada PT Akap, yang mana memang itu karena adanya atas dukungan operasi Gojek untuk operasi PT Akap. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa semua uraian jaksa itu sangat membingungkan antara apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memang berwenang untuk melakukan pengadaan dengan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pak Nadiem sebagai menteri. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa Pak Nadiem itu hanya menandatangani peraturan menteri, ya, di mana ada 11 lampiran di situ. Ya, 11 lampiran yang dibuat oleh masing-masing dirjen terkait. Salah satu diantaranya adalah berkaitan dengan alat TIK. Nah, di alat TIK itu seluruh spesifikasinya, ya, dibuat oleh dirjen. Nah, begitu juga semua ilustrasi dakwaan itu semua adalah suatu persepsi dengan mengkaitkan adanya keterangan-keterangan yang dibuat oleh orang lain terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Nadiem. Nah, keterangan seperti ini, ya, bukan merupakan keterangan yang langsung diterima dari Pak Nadiem sebagai menteri. Tadi dikatakan Pak Nadiem satu-satunya yang dia tanda tangani adalah peraturan menteri. Dia tidak pernah terlibat dengan pengadaan. Nah, kemudian juga terungkap tadi pertanyaan dari Pak Nadiem bahwa kenapa kebijakan yang menghemat keuangan negara setidaknya 1,2 triliun dengan penggunaan CDM tetapi dipermasalahkan. Justru ini menjadi satu pertanyaan besar tadi diajukan oleh Pak Nadiem, ya. Kenapa kebijakan untuk mengganti penggunaan sistem yang jauh lebih mahal
yang menggerogoti anggaran selama ini justru dikriminalisasi. Itu juga sebagai suatu keberatan, karena memang dikatakan bahwa CDM itu tidak berfungsi, tapi nyatanya CDM itulah yang berhasil melakukan kontrol terhadap penggunaan alat TIK untuk tidak digunakan melakukan judi online, game online, dan pornografi, karena bisa dikontrol, yang selama ini tidak pernah bisa dikontrol. Dan selama ini memang penggunaan TIK berbasis Windows itu menimbulkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, dengan penggunaan Chrome OS ini yang memang sebenarnya juga datang dari Dirjen, ya, dan kemudian memberikan penghematan yang sangat besar. Nah, begitu juga satu-satunya kebijakan yang dibuat adalah membuat peraturan menteri. Jaksa juga telah mencampur adukan antara penilaian daripada kebijakan pejabat tata usaha negara dengan pidana. Ya, padahal kebijakan ini sudah pernah diaudit, namanya audit kepatuhan. Jadi kalau audit kepatuhan itu adalah bagaimana prosedur dilakukan, audit efisiensi, audit yang berkaitan dengan penghematan biaya, audit kinerja, audit efektivitas. Sudah dilakukan oleh BPKP dan semua hasilnya dinyatakan semuanya tidak ada temuan yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum. Ya, temuan-temuan administratif ada dan sudah ditindaklanjuti. Nah, ya, jadi dari awal Kementerian untuk Kehati-hatian sudah meminta Jamdatun, ya, untuk memberikan pendampingan, dan kemudian ada surat dari Jamdatun bahwa Jamdatun akan membuat laporan mengenai pendampingan itu. Nah, sampai sekarang kita belum tahu itu laporannya. Begitu juga pendampingan dari BPKP dan dari KPPU, dari LKPP. Nah, termasuk juga saat itu perlu dicatat, Inspektorat Jenderal yang bertugas pengawasan proyek-proyek di Kemendikbud itu adalah seorang jaksa, ya, Ibu Katrin, ya, Inspektorat Jenderal itu dari jaksa dan dari KPK, yang kemudian dia menjadi jaksa tinggi. Jadi sebenarnya semua proses pelaksanaan prosedur pengawasan internal itu sudah dilakukan. Makanya menjadi pertanyaan, kenapa baru saat ini dipertanyakan. Ya, dan semoga pengadilan ini bisa memberikan keputusan yang mencerminkan rasa keadilan dan kemudian bisa memberikan suatu kepastian hukum bagi profesional-profesional muda yang ingin mengabdikan tenaganya, mengabdikan keahliannya untuk bangsa dan negara tanpa rasa takut dikriminalisasi untuk melakukan perubahan. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Nadiem ini sebenarnya karena Pak Nadiem melakukan perubahan. Terima kasih. Tadi sebelum dimulainya eksepsi kan Pak Nadiem berkata akan memberikan keterangan kepada kami. Namun kan sudah dua kali persidangan, apakah Pak Nadiem ini enggan atau Ya, ini juga tadi kami juga kaget waktu hakim itu memerintahkan ada berapa orang tentara ada di dalam ruang sidang. Jadi saya juga terkejut, ya, kenapa ada tentara, apakah mungkin ada apa yang berakibat adanya keamanan asing, ya. Nah, kemudian ternyata tentaranya ada lagi setelah selesai sidang. Nah, saya juga tanda tanya, dan kemudian memang Pak Nadiem kemudian dibawa, ya, sesegera mungkin untuk meninggalkan tempat ini. Pak Nadiem mau ngomong. Boleh, kan ada azas praduga tidak bersalah. Sebelum dia divonis, maka jangankan ditahan, ngomong boleh, apalagi ditahan. Sebenarnya ditahan juga tidak boleh kalau namanya tidak bersalah, apalagi tidak ada bukti.
Tadi dikemukakan bahwa di dalam dakwaan yang dikatakan berkas lengkap itu tidak ada sama sekali yang mendukung dakwaan. Nah, jadi pertanyaannya tadi Pak Nadiem, apakah proses persidangan ini baru mau mencari alat bukti? Pak, tadi kan Pak Nadiem juga sempat meminta keterangan Bapak. Ya, jadi memang karena juga belum ada alat bukti, ya sampai sekarang belum ada alat bukti dan sesuai azas praduga tidak bersalah, maka seharusnya dalam menghadapi persidangan ini, kalau memang tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan, maka Pak Nadiem seharusnya bisa tidak dilakukan penahanan terhadap Pak Nadiem. Ya, terima kasih. Buat Bu Atika. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.